Peluang untuk USD CAD. Jadi kita bisa lihat di sini mau mulai dari daily juga bisa. Nah, di pergerakan di time frame daily ini kita bisa lihat setelah ada penurunan yang cukup kuat, harga mengalami kenaikan untuk hampir 3 bulan terakhir ini ya, mengalami kenaikan, trennya uptrend ya. Tapi kita bisa lihat kenaikannya ini masih mendapat tekanan turun yang cukup kuat, sehingga banyak koreksi naik turun di kondisi uptrendnya yang membuat pergerakan harga ini membentuk satu kondisi di mana resistennya semakin naik, tapi tidak antara satu high dengan high lainnya tidak memiliki jarak yang terlalu lebar. Ya, ini bisa menjadi satu tanda juga kalau tekanan turunnya masih cukup kuat ya, masih mendominasi. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau harga ini berada di area resisten sebelumnya, yang juga kalau kita tarik ke kiri, tarik ke belakang, ini juga masih merupakan area resisten ya. Ini di sini kita bisa coba turun ke time frame yang lebih kecil. Kalau kita lihat di time frame H4, mungkin tidak terlalu banyak informasi yang bisa kita dapatkan selain harga ini berada di area resisten ya. Nah, kita bisa coba intip di time frame H1. Di sini ya, di time frame H1 ini kita bisa lihat pergerakan untuk hariannya ya. Harga yang awalnya naik bergerak dalam kondisi tren hariannya uptrend. Di akhir minggu lalu dan awal minggu ini terlihat harga membentuk pola double top. Ada penurunan, lalu koreksi, dan ini mulai lanjut turun lagi. Nah, ini ya, struktur pergerakan harga seperti ini bisa menjadi tanda awal mula pergantian tren hariannya yang awalnya uptrend menjadi downtrend. Ditambah untuk jangka panjangnya juga berada di area resisten, sehingga bisa dimanfaatkan untuk ambil peluang sell di harian. Nah, ini stop loss-nya bisa pendek aja, ditaruh di resisten sebelumnya, sehingga untuk stop loss kalau kita sell di area ini ya, stop loss-nya kurang lebih 250 sampai mungkin 300 poin yang dapat peluang bawah-bawah mungkin ya entry-nya. Lalu untuk take profit, nah take profit kita bisa coba ukur dengan menarik Fibonacci untuk mengukur penerusan harganya. Kalau ditarik seperti ini ya Fibonacci-nya, maka next level ke 161.8 ini bisa jadi tujuan harga berikutnya ya. Jadi bisa saja pergerakannya nanti akan seperti ini. Kalau memang masih kuat turun, ya dia akan lanjut turun lagi. Nah, karena ini kalau kita coba tempatkan take profitnya di area 1.35705 yang merupakan area Fibonacci 1618, ini trading plan-nya jadi kurang bagus ya. Jadi kurang bagus karena apa? Karena untuk penempatan stop loss cukup jauh, sementara take profit-nya pendek, sehingga rasio risk and reward-nya tidak bagus. Di kondisi seperti ini kita bisa coba pertimbangkan range pergerakan harganya untuk harian itu seperti apa. Ya, teman-teman bisa coba perhatikan di sini untuk harian, atau kita bisa coba lihat mingguannya ya, kita bisa coba lihat mingguannya, yang mana per minggunya kurang lebih harga ini bergerak dalam range ini ya, kurang lebih 1000 poin ya, 1000 sampai 1500 ya, kira-kira di range itu. Nah, ini kita bisa tempatkan dengan menarik Fibonacci seperti ini. Nah, kita bisa tempatkan targetnya itu sampai ke area 50618 Fibonacci. Seandainya harga ini memang berhasil turun, maka di minggu ini kemungkinan ada pergerakan harga dengan range 1000 sampai 1500 poin. Kalau memang berhasil turun, kita bisa jadikan itu target ke bawah.
ya, target penurunannya. Ini kalau dari harga saat ini turun ke bawah itu masih 600 poin, jadi masih target yang masuk akal dan cukup bagus ya untuk kita hold 1-2 hari lah, nggak sampai yang mingguan. Dan kenapa di 5618? Karena melihat walaupun tren naiknya nggak begitu kuat ya, tapi seandainya ini memang masih kuat naik, ya kita berharap ketika harga ini mengalami koreksi terlebih dahulu, kita bisa mengambil keuntungan di momen tersebut, seperti itu. Jadi kita bisa setup ke H1 lagi untuk take profitnya ya. Take profitnya kita bisa pakai acuan untuk take profitnya ke level ini. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja di level tersebut, apakah di H1-nya ada acuan take profit yang bagus. Kalau misalkan ada, ini bisa dijadikan target. Jadi SL-nya saya akan pakai di sini. Take profit-nya di area ini masih oke ya. Kenapa bisa ditempatkan pas di sini? Karena seandainya kalau ini naik lagi, ketika ini naik lagi, ya berarti struktur yang terbentuk di struktur pergerakan harga yang terbentuk di H1 ini gagal menginformasikan kalau ini bisa menjadi awal mula pergantian tren. Ya, kalau misalkan naik lagi. Jadi ya udah, kita batasi resikonya. Nah, seandainya turun lagi, next target bisa ke sini, next targetnya lagi bisa ke sini. Sebelum kalau memang masih kuat naik tren jangka panjangnya, sebelum harga ini mantul naik lagi. Ya kalau memang masih kuat turun, kemungkinan akan breakout level ini dan masih akan turun lagi, seperti itu. Ini bisa jadi peluang untuk USD CAD ya, kita bisa ambil peluang harian di sini. Nah, seperti itu dulu reviewnya, semoga membantu untuk teman-teman yang cari peluang dan juga sekalian belajar untuk analisa ya, dan mengeksekusi peluang-peluang di market. Oke, NSFA, we trade better.